Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita dipertemukan lagi lewat renungan harian Toraja edisi Jumat 26 Juni 2020 bersama Jemaat Laharoi Telo Baru. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena itu sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup di pagi yang indah ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan belajar daripada firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar dan boleh menikmati hari ini karena diperlengkapi dan diawali oleh firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian bacaan kita pagi ini, dan kita akan belajar bersama
dengan tema senang melakukan keinginan. Masanang umpogau Pak Porayan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi mengawali renungan ini. Seorang mempunyai 2 ekor kucing, yang seekor berwarna putih dan yang lainnya belang-belang. Keduanya tumbuh bersama, namun tubuh kedua kucing itu tidak sama. Hal tersebut terjadi karena sang pemilik tidak memberi porsi makan yang sama kepada keduanya. Hanya kucing yang disukainya yang diberi porsi makan agak banyak dibanding dengan kucing yang tidak disukainya. Ilustrasi di atas sedikitnya dapat membandingkan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama halnya dengan kucing yang diberi makan. Tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita menjaga kehidupan rohani kita dengan benar, maka kehidupan kita pun akan tumbuh berbuah. Dan buah yang dihasilkan pun akan menyenangkan Allah dan manusia. Pada nats hari ini, Paulus mencoba menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh, berlawanan dengan yang lainnya. Dan ini merupakan ajaran yang penting. Paulus menegur jemaat di Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan mereka. Paulus menuntut agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun jika mau hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah roh. Dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-22 sampai 23. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup, maka seseorang perlu memberi dirinya dipimpin oleh Roh dan senang melakukan kehendak Roh. Karena seperti memberi makan pada binatang peliharaan, jika binatang itu kita sukai, maka kita akan memberi porsi yang banyak kepadanya. Demikian halnya jika kita merasa bahagia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memberi perhatian banyak pula pada perbuatan roh. Pilihan mereka hanya 2, yaitu hidup dalam kedagingan dan menuai kebinasaan, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus serta menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Dalam hal ini, Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh Roh supaya mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan dan saudara-saudaraku sekalian, nats ini berlaku juga bagi kita sekalian. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Kita bersedia untuk selalu menaatinya dan peka
membedakan antara hasrat pribadi dan kehendak Tuhan. Ketika hidup dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalani hari ini, hari anugerah Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, selayaknya lah kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh firman-Mu untuk tetap hidup di dalamnya dan tetap hidup di dalam keinginan roh, tidak melekat pada keinginan daging. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami semua untuk menjalani hari ini, menjalani masa-masa di tengah-tengah pandemi COVID-19. Beri kami kekuatan, kemampuan, dan kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah kami boleh, bahkan kami semua, bukan hanya di Jemaat Laharoi, tetapi di Kota Makassar dan seluruh dunia, boleh terhindar dari wabah ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami ini. Berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Laharoi dalam keberadaan mereka setiap waktu. Yang mengalami sukacita Tuhan tambahkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, Tuhan juga terus memberkati. Bahkan dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menjalani hari ini, untuk terus berkarya di dalam kasih Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam sehat.